wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Yasiroh dengan NIM 241401071. Pada video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Tafsir Tarbawi, yang akan membahas pada Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Surat An-Nur adalah surat yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa'in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Aku berlindung. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan Allah yang Allah tahu apa yang kamu sembunyikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Asbabun Nuzul Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Surat Al-Quran ayat 27 sampai 29 turun berkaitan dengan adab bertamu dan menjaga privasi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab sering masuk ke rumah orang lain tanpa izin dan tanpa memberi salam terlebih dahulu. Mereka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa. Ada pula yang langsung masuk ketika pintu rumah terbuka, sehingga dapat mengganggu penghuni rumah dan melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Kemudian Allah menurunkan ayat 27 yang memerintahkan orang-orang beriman agar tidak memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Jika tidak diizinkan masuk, maka mereka harus kembali dengan baik tanpa marah ataupun tersinggung.
Pada ayat 28-29 menjelaskan bahwa menjaga privasi dan kehormatan orang lain merupakan bagian dari akhlak seorang mukmin. Namun, Allah memberikan keringanan untuk memasuki tempat umum atau bangunan yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal, seperti tempat perdagangan atau fasilitas umum selama tidak menimbulkan gangguan. Ayat-ayat ini menjadi pedoman penting dalam menjaga sopan santun, etika, sosial, dan penghormatan terhadap hak pribadi orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada Quran Surat An-Nur ayat 27-29. Yang pertama adalah nilai sopan santun. Di sini Islam mengajarkan adab bertamu dengan meminta izin dan mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang lain. Yang kedua, nilai menghargai privasi. Setiap orang memiliki hak atas privasi dan kenyamanan di rumahnya. Ayat ini mendidik manusia agar menghormati batas pribadi orang lain. Yang ketiga, nilai disiplin dan tata krama. Mematuhi aturan ketika bertamu menunjukkan sikap disiplin dan juga berakhlak baik dalam kehidupan sosial. Yang keempat, nilai rendah hati. Di sini, jika tidak diizinkan masuk oleh penghuni rumah, seseorang harus menerima dengan lapang dada tanpa merasa tersinggung. Yang kelima, nilai menjaga pandangan. Di sini Allah menganjurkan meminta izin sebelum masuk, membantu menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Yang keenam, nilai keharmonisan sosial. Adab yang baik dalam bertamu dapat menciptakan hubungan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Yang ketujuh, nilai kesucian akhlak. Di sini ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga perilaku dan etika dalam pergaulan sehari-hari. Dan yang terakhir, nilai tanggung jawab sosial. Sebagai seorang muslim harus menjaga kenyamanan dan ketenangan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.